saya menulis untuk populer seserius menulis untuk sastra serius. Artinya apa? Saya tidak ingin membeda-bedakan. Sebagaimana teman-teman tahu, saya penulis, ingin sekali berbagi atau semacam curhat, obrolan-obrolan yang berkaitan dengan sastra, khususnya sastra dengan pembaca remaja masa kini. Ini menarik karena menurut saya di wilayah perubahan tren, kita bisa melihat bagaimana perkembangan bacaan-bacaan yang sampai pada remaja masa kini berubah-ubah, tetapi dengan format dan media baru yang mereka ada di dalamnya. Saya senang dengan perkembangan seperti ini meskipun pada akhirnya memiliki dampak resiko besar, di mana sastra-sastra yang sesungguhnya banyak sekali mengandung nilai-nilai dan estetika luhur, dia tiba-tiba menjadi harus kompromi dengan media yang ada. Media di sini adalah perubahannya media cetak menjadi media digital, virtual seperti itu, dan kita tidak bisa menahannya. Tapi remaja-remaja masa kini ada baiknya atau kabar baiknya, mereka mau tidak mau sebenarnya sangat tertarik dengan sastra, misalnya genre puisi atau cerita, cerpen prosa pendek, bahkan novel di beberapa bentuk seperti platform. Nah, saya melihat ini adalah perang atau pertarungan baru para penulis yang berkecimpung dalam dunia sastra. Di tengah peralihan, ada pun yang pemain lama dalam tanda kutip, dia sudah dari dulu menulis, lalu tiba-tiba sekarang berusaha untuk meraih pembaca remaja ini, dan juga para penulis baru yang langsung memulai dari tren media sosial. Saya pikir menyenangkan jika kita bisa menelisik ke dalamnya bahwa sastra-sastra itu, karya-karya itu tumbuh sangat singkat, karya dari segi format sangat-sangat pendek, dari segi konten kemasan dia sangat kolaboratif. Misalnya di YouTube seperti ini, di podcast, di Instagram, bahkan mulai sempat di beberapa tahun kebelakang, mungkin sekarang masih di Line, di WhatsApp, dan di Facebook juga masih. Nah, yang ingin saya bagi adalah dari perspektif saya sebagai penulis yang akhirnya juga memperbaharui dirinya, artinya menjalani peralihan tren ini. Saya melihat ini sebagai dua mata koin. Yang pertama bisa jadi sangat mengganggu tanda kutip ketika buku mulai tidak digemari, dalam tanda kutip lebih digemari lewat bacaan secara digital. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan itu semua dengan hanya kita mengutuknya. Artinya mengutuk itu tidak produktif di dalamnya. Justru kita harus melihat ini sebagai peluang baru. Peluang baru sebagai apa? Sebagai pengetahuan kita bahwa ada media lain yang sebenarnya kita pun kembali memulainya. Saya pun sama, memulainya dari nol. Mengenalkan karya-karya dalam bentuk format media sosial, dalam bentuk format desain, kolaborasi dengan ilmu-ilmu lain, dengan teknologi. Nah, koin yang kedua adalah yang menguntungkan, bahwa tidak ada lagi batasan bahwa karya kita harus masuk dalam kurasi yang sangat sifatnya subjektif. Kenapa saya sebutkan subjektif? Karena koran, antologi, pasti dia berbicara tentang redaksi, redaktur, tentang kurator yang hanya paling banyak 5 orang. Berbeda dengan media sosial untuk bagi remaja, pembacanya adalah sekaligus yang menentukan karya itu baik menurut mereka, buruk menurut mereka, atau sangat berarti. Sehingga akhirnya remaja-remaja di sini aktif dari segi bahwa mereka merelakan
kuota mereka, internet mereka, pulsa mereka, bahkan membeli bukunya, terus segala macam, dan juga kemampuan mereka mempromosikan. Artinya agen pembaca remaja kita ini adalah agen dari penulis-penulis itu sendiri. Seperti misalnya mereka membagikannya lewat kembali story, lewat kembali WA, itu yang tidak didapatkan dari zaman sekitar 10 tahun yang sebelumnya. Kemudian yang menjadi menarik dari sudut pandang kreator, penulisnya, dia bisa melihat karya misalnya novel pop hanya dari segi yang paling dikuasai. Misalnya seperti saya sangat senang pendekatan media sosial Instagram. Nah, saya sebagai kreator menciptakan ruang Instagram sebagai halaman spoiler bagi karya-karya saya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan pembaca remaja di masa kini untuk menilai karya itu layak dibaca mereka, layak dimiliki mereka, dan mereka begitu sangat posesif terhadap ini. Saya tidak terlalu heran jika perkembangan karya-karya menjadi sangat pesat hanya untuk kebutuhan pasar publik. Itu memang seiring dengan produktivitas, seiring dengan permintaan, maka berjalan pula produktivitas kita untuk mendapatkan peluang ekonomi, secara popularitas dan segala macam. Saya melihatnya bahwa ruang-ruang ini belum kita maksimalkan. Apalagi pembaca remaja ini menuntut kita untuk terus mengupdate dan upgrade dirinya, bahwa tidak hanya dari tema, tidak hanya dari kemasan, tapi juga dari nilai-nilai yang disampaikannya, bahwa ini sangat dekat dengan kehidupan mereka, ini sangat bersentuhan langsung dengan emosi pembaca. Nah, di sanalah saya bisa melihat tidak hanya bersentuhan dengan pembaca, tapi juga dengan kreator-kreator baru, semacam berbagi, semacam kiat-kiat. Jadi menurut saya remaja sekarang ketika sudah suka baca karya, mereka pun tertuntut untuk mencoba menulisnya. Ini yang tidak kita lihat sebagai peluang di masa-masa waktu dulu. Begitu. Terakhir mungkin kalau dari segi kreator ya, bahwa kreator tidak bisa menggunakan standar dari yang dia harapkan dalam dirinya saja, tapi juga harus berdasarkan pada seperti apa pembaca sekarang menggandrungi karya ini, atau permintaan karya seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh pembaca. Pembaca mungkin tidak bicara secara langsung, tapi ruang-ruang tren masa kini memberikan pada kita clue, gimmick, segala macam, bahwa mungkin sekarang lagi cocok untuk menulis novel grafis, novel dan ilustrasi, kutipan-kutipan, atau segala macam. Disitulah peluang kreator. Kemudian saya melihat semua wacana tentang menulis untuk masa pembaca remaja adalah juga ada misi di balik itu, bahwa kita juga bisa memperkenalkan tulisan-tulisan yang lebih katakanlah lebih adiluhung atau sastrawi, lebih serius, sastranya lebih serius. Karena memang pada masa-masa 5 tahun ke belakang, saya sekarang lebih banyak menulis untuk dunia populer. Sekarang saya pun merindukan menulis puisi kembali, menulis puisi untuk acara-acara, untuk publikasi buku antologi. Nah, berada di dua tengah-tengah gaya menulis dengan pembaca yang berbeda, pasar yang berbeda, adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat mempengaruhi ke cara kerja kita. Kadang cara kerja populer kita mungkin hanya menggunakan kemampuan menulis di bawah rata-rata, tapi juga sebenarnya menantang. Menantangnya apa? Berarti kita harus menggeser
kemampuan yang lain ditingkatkan. Misalnya kemampuan mempublikasikan dan memasarkan. Saya tidak melihat kemampuan menulis dalam sastra serius lebih mulia daripada kemampuan kita memasarkan karya kita. Keduanya adalah bagi saya hal yang sama. Mencari gaya menulis dalam puisi, nada, rima, segala macam sama susahnya dengan mencari pembaca dalam dunia populer. Karena dua hal itulah akhirnya saya belajar menulis di dua dunia yang katakanlah berbeda secara segi pempasar dan pembaca. Dan ketika kita beralih kembali misalnya menulis puisi, memang puisi yang serius memang akan ada pengaruhnya. Misalnya bagaimana kita menjadi terlalu cair dengan diksinya, bisa jadi kita terlalu subjektif menulisnya, terlalu remeh-temeh. Tapi bagi saya karena itu adalah karya yang ditulis dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Berbeda cerita kalau misalnya saya menulis sastra serius dalam bahasa ibu, bahasa Sunda, dan sastra pop dalam bahasa Indonesia. Pasti itu akan berbeda. Tapi karena ini yang ditulisnya adalah bahasa yang sama, bahasa Indonesia, jadi di sana ada keasikan tersendiri, talik ulurnya. Apakah kita harus lebih sabar dalam menulis populer? Apakah justru sebenarnya lebih memeras otak ketika menulis pop? Itu saya alami. Mungkin saja saya bisa mengatakan saya lebih susah menulis buku antologi puisi ketimbang buku novel pop. Bisa sekali. Bisa jadi juga kita akan mengatakan lebih baik menulis novel populer daripada menulis cerpen serius untuk koran yang ya saya tidak mengatakan bahwa salah satu di antara itu ada yang lebih rendah, tapi jangka bacaannya, jangkauannya menjadi berbeda. Nah itulah di situ saya akhirnya melihat saya menulis untuk populer seserius menulis untuk sastra serius. Artinya apa? Saya tidak ingin membeda-bedakan. Yang satu mungkin kebutuhannya bisa jadi untuk dari segi ekonomi, yang satu mungkin dari kepuasan diri saya sendiri. Karena pada akhirnya itu pun terbantahkan. Orang-orang yang menulis populer juga banyak yang menulis untuk kepuasannya sendiri. Orang-orang dengan sastra serius jangan dikatakan bahwa mereka tidak menulis untuk uang. Mereka pun sama menurut saya menulis untuk uang. Kita bisa tiba-tiba sangat kritis di sastra serius. Tapi pada kenyataannya bisa jadi dia tiba-tiba nulisnya di apartemen. Bisa jadi dia genrenya sosialis, temanya sangat-sangat sosial gitu. Tapi bisa saja dia nulis di hotel seperti ini, di acara-acara seperti ini. Dan bagi saya itu tidak membuat jadi mulia. Hanya beberapa orang yang menurut saya yang membeda-bedakan itu, jika dia tidak paham, saya pikir bisa berdasarkan mereka iri segala macam. Tapi saya positive thinking bahwa teman-teman saya rata-rata banyak mendukung. Sastra populer juga tetap memiliki ruangnya tersendiri dalam diri saya. Jelas sastra serius selalu nomor satu dalam diri saya.